Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyati ridwanillah wa bisyafaati Rasulillah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Thumma khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa khususan ila jami'il awliya isah fi jazirah Jawa wa khususan ila jami' muassisi jam'iyah Nahdlatul Ulama wa khususan ila jami'il masyayikh sidogiri sabiqan wa lahiqan wa khususan ila Romaiyah Hamid bin Abdullah bin Umar Basruan wa khususan ila jami' awliya'i wa masyayikhi hadhil baldah wa ila jami'i abaina wa ummahatina wa limasyayikhina wa talamidina wa auladina wa dhurriyyatina wa dzil huquqil wajibati alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat anna Allah yataghashshahum bir rahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah wa yakhtimu lana wa lahum bil husna fi khairin wa rizqin wa afiyatin bi niyyatid du'a wal qabul syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa la rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ingkang minulya sedaya rencang-rencang derek kula sedaya semuanya yang berada di lapas kelas 2 Kota Pasuruan. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul bersama-sama di majelis ta'lim yang insyaallah penuh dengan barokah ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini bersama dengan turunnya hidayah, rahmat, ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Salawat wa salam mugi katur dumateng junjungan kita sedaya Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua minadz dzulumati ilan nur, dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang dengan datangnya ad-dinul Islam wal iman. Mudah-mudahan kita semua nanti diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa meraih syafaat beliau di hari kiamat. Amin amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, saya berada di depan panjenengan semua bukan berarti saya ini lebih baik. Kita semua kumpul di sini
ini tujuannya cuma satu, yaitu ingin mengkaji ilmu-ilmu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya diutus oleh LDNO atau Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kota Pasuruan untuk memberikan beberapa informasi seputar keagamaan kepada pendengar semua. Karena kami ini kader NU, kami tidak boleh menolak, harus ta'atan wa sam'an, harus mentaatinya. Saudara sekalian yang berbahagia, kita semua hidup di dunia ini tiada lain tujuannya yaitu cuma satu, yaitu hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa meraih ridhonya Allah Ta'ala? Di antaranya yaitu dengan cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takwa ini adalah perintah Allah, di mana kalau perintah Allah ini kita laksanakan, insya Allah nanti akan turun yang namanya ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu apa? Kalau dilihat dari definisi takwa atau ta'rifnya takwa di dalam tafsir Jalalain, al-muttaqin atau orang yang bertakwa adalah imtithalu awamirillah. Imtithalu awamirillah, mengerjakan segala perintah-perintah Allah. Yang kedua, wamtithalu awamirihi wa wajtinabu nawahihi, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika keduanya kita taati, perintah-perintah Allah kita kerjakan, larangannya kita jauhi, maka kita termasuk al-muttaqin, orang yang bertakwa. Dari jalan takwa itulah insya Allah rahmat serta ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti bisa kita raih. Karena tidak ada yang diimpikan oleh seorang hamba kecuali nanti di akhirat Allah ridho pada kita semua. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, ada beberapa cara agar ridha Allah Ta'ala itu bisa kita raih. Di antaranya dengan memperbanyak kita nabung pahala. Ini bicara fikih. Fikih di atasnya lagi nanti ada tauhid. Kalau bicara fikih, teorinya orang bisa selamat hidup di akhirat yaitu dengan cara takwa. Kerjakan perintah Allah, jauhi larangannya, maka nanti kita akan memperoleh yang namanya pahala. Pahala itu kita butuhkan ketika kita nanti di akhirat. Karena di akhirat pahala akan menjadi sangu atau bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kehidupan akhirat ini kehidupan yang tidak ada ujungnya, jauhnya luar biasa. Otomatis kita butuh sangu yang sebanyak-banyaknya. Kita contohkan ketika kita saat ini berhidup di dunia. Panjenengan dari Pasuruan kalau mau ke Jakarta butuh sangu apa boten? Butuh. Padahal Jakarta ini secara logika bisa kita jangkau. Kalau kita punya uang, kita bisa naik pesawat dari Juanda jurusan Jakarta, insya Allah cuma 2 jam. Kalau kita mau ke Arab Saudi haji atau umroh, dari Juanda ke Arab Saudi butuh sekitar 10 atau 12 jam. Otomatis kan butuh sangu. Apalagi kehidupan akhirat yang tidak bisa kita nalar dengan akal kita yang serba terbatas. Kita butuh yang namanya sangu sebanyak-banyaknya,
sangu itu adalah pahala dari ibadah yang kita kerjakan, dan satu-satunya tempat untuk mencari pahala yaitu kehidupan di dunia saat ini. Panjenengan semua ini harus bersyukur karena sampai detik ini oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar. Walaupun panjenengan saat ini berada di tempat yang penuh dengan ujian, tapi itu tidak menjadi penghalang untuk kita memperbanyak yang namanya pahala. Bahkan panjenengan berada di tempat ini adalah kesempatan yang sangat besar, peluang yang besar untuk panjenengan semua ini memperbanyak pahala. Kenapa? Karena godaannya tidak sama seperti di luar sana. Di luar sana godaannya jauh lebih besar, lebih banyak ketimbang panjenengan yang saat ini ditakdir masih berada di sini. Ini tak ubahnya panjenengan ini mondok, tidak ada bedanya. Mondok saking umurnya rada beda kali mondok ya. Tidak apa-apa, karena mencari ilmu itu tidak ada batasan umur. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Terus dawuh kanjeng Nabi. Carilah ilmu dari belayan ibumu mulai sejak bayi ilal lahdi sampai kalian meninggal dunia. Berarti kalau lihat hadis itu kita mencari ilmu dituntut untuk mencari ilmu tidak ada batasan umur. Kapanpun dimanapun tempat kita diperintah oleh Allah Ta'ala untuk mencari ilmu. Ketika kita mengerjakan perintah Allah Ta'ala, disitulah pahala akan deras mengalir. Orang yang mencari ilmu ini adalah satu dari pintu untuk kita memperoleh pahala. Kita kadang berangan-angan atau berpikiran yang namanya mencari pahala yaitu dengan cara ibadah, biasanya sholat, mari ngoten mengerjakan puasa, wiritan, semalam suntuk. Itu memang salah satu atau beberapa cara untuk kita memperbanyak yang namanya pahala. Tapi jalan untuk mencari pahala itu luas. Tidak hanya kita beribadah seperti sholat, seperti puasa, membayar zakat atau haji umroh. Tidak itu saja. Banyak jalan kita bisa meraih yang namanya pahala. Di antaranya apa? Di antaranya kita kerjakan perintah Allah. Segala yang diperintah oleh Allah Ta'ala kita kerjakan, itu sudah bernilai pahala. Lalu setelah dibagi urutan kita bisa memperoleh pahala itu ada 3. Yang pertama, kita mengerjakan apa-apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala, itu sudah menjadi ladang kita memperoleh yang namanya pahala. Di situ kita dituntut untuk sabar. Jadi sabar itu ada 3 macam. Sabar yang pertama yaitu kita sabar untuk mengerjakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Ketika subuh enak-enak turu, kita dapat perintah untuk mengerjakan sholat fardu subuh. Lah ukuran males nggih males. Sengko soalnya tepak adem-ademi. Dikongkon mengambil air wudhu untuk mengerjakan sholat fardu subuh. Tapi berhubung perintah, kita dituntut sabar untuk mengerjakan apa yang telah digariskan oleh Allah Ta'ala, yaitu perintah kewajiban sholat subuh. Di situ mengalir beberapa pahala. Dalam satu keterangan, orang yang mengerjakan perintah Allah Ta'ala akan diganjar dengan 300 derajat. 300 derajat itu berarti derajat jenengan diangkat.
dari yang hina dina akhirnya diangkat menjadi orang yang mulia. Kenapa? Karena orang yang dianggap mulia di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa, bukan orang yang banyak hartanya, bukan orang yang jabatannya tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling tinggi takwanya. Itu tingkatan sabar untuk kita memperbanyak pahala, yaitu dengan cara kita kerjakan beberapa perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, adapun tingkatan sabar yang kedua, di mana di situ kita bisa memperbanyak untuk mendapatkan pahala, yaitu kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kita tinggalkan maksiat-maksiat yang mana maksiat itu akan bisa menjatuhkan kita, derajat kita menjadi hina dina. Jadi meninggalkan maksiat itu bukan berarti panjenengan bermaksiat gagal. Boten. Panjenengan niat bermaksiat ternyata gagal, digagalkan oleh polisi. Bukan itu. Orang yang dianggap berhasil meninggalkan maksiat yaitu ketika ada peluang untuk bermaksiat, tapi panjenengan ini lebih takut pada larangannya Allah Ta'ala. Contoh, berhubung niki jalur sedaya nggih. Panjenengan berada di hotel, tidak ada yang tahu, termasuk identitas jenengan ini tidak ada yang tahu. CCTV tidak ada yang tahu. Lalu di situ ada seorang wanita yang cantik mendekati jenengan, masuk ke kamar jenengan. Disitulah ujian panjenengan ini kuat apa tidak, sabar apa tidak untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lek cara akal ndak ono sing ro kecuali wong loro iku tok. Cara akal tapi kita kadang lupa bahwasanya di kanan kiri kita ini ada CCTV, yaitu berupa malaikat, raqib dan atid. Dan lagi Allah Ta'ala Maha mengetahui segala apa tindak tanduk kita. Ketika panjenengan ini ada peluang untuk bermaksiat, tapi panjenengan lebih memilih untuk meninggalkannya, untuk tidak meladeninya, maka disitulah tingkatan yang kedua panjenengan dapatkan, yaitu sabar dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, dan nanti akan diganjar oleh Allah Ta'ala dengan 2 kali lipatnya yang pertama tadi, yaitu akan diberikan 600 derajat. Mengapa meninggalkan maksiat lebih tinggi nilai derajatnya ketimbang mengerjakan perintah? Karena meninggalkan maksiat ini butuh yang namanya kesabaran ekstra. Abot. Contohnya seorang pejabat diiming-iming harta korupsi, tidak ada yang tahu, kasusnya dihilangkan. Lek mboten kuat-kuat imane, maka akan diganyang, diambil. Tapi rata-rata orang mboten kuat, karena harta juga menjadi salah satu penyebab ujian. Terus ujian itu macam-macam. Ada orang itu diuji dengan harta, ada orang itu diuji dengan jabatan, lalu ada orang itu diuji dengan tidak punya harta, menjadi orang fakir miskin. Kebanyakan yang tidak kuat yaitu orang ketika diuji dengan harta benda. Banyak orang yang tidak kuat sehingga terjerumus dengan hartanya, dia menjadi orang yang celaka. Nauzubillah min
Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, untuk tahapan sabar yang ketiga, dalam rangka kita memperbanyak yang namanya pundi-pundi pahala, yaitu sabar ketika kita diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita diberi cobaan oleh Allah Ta'ala, kita bisa sabar, maka itu pahalanya 3 kali lipat dari yang pertama. Yang pertama pahalanya dikasih 300 derajat. Yang kedua pahalanya dikasih 600 derajat. Yang ketiga ini yang super hebat. Orang dikasih musibah, dikasih cobaan, ujian dengan berbagai macamnya, ternyata dia bisa sabar, maka orang tadi akan dikaruniai derajat oleh Allah Ta'ala sebanyak 900 derajat. Wadah. Makanya kekasih-kekasihnya Allah Ta'ala, orang-orang soleh, termasuk golongan wali-walinya Allah Ta'ala, itu mereka semua tidak serta-merta derajatnya langsung tinggi, tidak serta-merta langsung menjadi kiai, menjadi wali, tapi mereka melaluinya dengan berbagai macam ujian, cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena Allah Ta'ala ketika mencintai hambanya, itu akan diuji dulu. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Ketika Allah Ta'ala itu cinta pada hambanya, maka hamba tadi oleh Allah Ta'ala akan diuji dulu. Sama seperti panjenengan dulu ketika sekolah, ingin lulus SD harus melalui ujian dulu, ingin lulus SMP juga harus ikut ujian dulu. Tidak bisa tidak ikut ujian langsung ingin dapat ijazah, langsung menyatakan diri lulus dari SMP, SMA atau sarjana. Semuanya harus ikut ujian, dan itu menjadi peraturan mutlak. Demikian juga dengan keberadaan kita menjadi hambanya Allah Ta'ala. Ketika kita ingin derajatnya naik, maka disitulah Allah Ta'ala akan memberikan cobaan, ujian kepada kita semua. Kita diuji sabar apa boten. Lek kita sabar, maka pahalanya akan begitu besar, yaitu sampai 900 derajat. Dan sewu, panjenengan semua yang saat ini ditakdir oleh Allah Ta'ala berada di sini pun berkecil hati, jangan sampai berkecil hati. Bisa jadi panjenengan ditakdir berada di sini, ini adalah media atau wasilah atau perantara panjenengan ini nanti derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Karena apa? Karena orang yang hidup di penjara itu tidak bisa dipastikan dia itu orang yang hina. Kita bisa melihat kisah-kisah dari orang-orang soleh dulu. Kita bisa melihat ceritanya Nabi Yusuf. Beliau juga lama di penjara. Tapi apa hasilnya? Nabi Yusuf ini diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi nabi dan menjadi rasul. Coba kita tengok dengan ulama-ulama terdahulu. Ada yang namanya ulama Abu Hanifah. Ulama Abu Hanifah adalah mazhab pertama dari 4 mazhab. Kita tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bermazhab mazhabul arba'ah, bermazhab 4. Yang tersepuh itu adalah mazhab Abu Hanifah, Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah juga begitu. Beliau dulu ketika hidupnya ini lama dihabiskan di penjara. Dan ternyata di penjara itulah
derajat beliau ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau hidup di penjara, ternyata di penjara itulah beliau menciptakan, mengarang berbagai macam karya kitab-kitab, sehingga beliau dinobatkan sebagai imam mazhab yang tersepuh. Imam mazhab yang 4 yang paling sepuh adalah Imam Abu Hanifah, lalu disusul Imam Maliki. Imam Maliki punya murid Imam Syafi'i yang menjadi mazhabnya orang Indonesia mayoritas, termasuk kita semua ini bermazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga berguru kepada Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i berguru kepada Imam Maliki langsung kepada orangnya. Kalau Imam Syafi'i ke Imam Abu Hanifah yang hidup di penjara tadi itu, niku berguru ke kitabnya. Kenapa demikian? Karena Imam Abu Hanifah ini wafat tahun 150 Hijriah, Imam Syafi'i baru lahir. Wafatnya Imam Abu Hanifah tahunnya 150 Hijriah. 150 Hijriah itulah lahirnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i tidak sempat berguru kepada Imam Abu Hanifah, tapi kitabnya ditelasakan, dipelajari semua oleh Imam Syafi'i yang menjadi rujukan atau mazhabnya mayoritas orang Indonesia, termasuk kita semua. Dan mazhab yang terakhir yaitu mazhab Hambali, Imam Hambali. Beliau ini muridnya Imam Syafi'i. Jadi panjenengan tidak usah berkecil hati. Panjenengan ini dituntut untuk banyak bersyukur karena ditakdirkan oleh Allah Ta'ala berada di sini. Berarti ini adalah tempat bagi panjenengan semua untuk memperbanyak pundi-pundi pahala, untuk memperbanyak sangu tabungan untuk bekal kita nanti di akhirat. Karena kehidupan panjenengan berada di sini ini bukanlah akhir dari segala-galanya. Kita semua tidak boleh untuk berputus asa, tapi jadikan kehidupan panjenengan di sini ini adalah awal dari kebangkitan panjenengan untuk menatap hari esok yang lebih cerah, untuk menatap rumah tangga panjenengan, keluarga panjenengan, termasuk masyarakat panjenengan. Allah Ta'ala niku boten sami kali menungso. Allah Ta'ala tidak sama dengan manusia. Panjenengan ketika bergaul dengan orang, dengan manusia, walaupun teman akrab, walaupun saudara, panjenengan tiap hari ini minta kepada dia, jaluk rokok, jaluk bosi, tuku apa, ngopi, tiap hari begitu. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, insya Allah masih ditoleransi. Tapi lek terus-terusan bosen apa boten? Bosen. Karena manusia itu punya sifat bosen. Jenengan gesungkan kiambe. Hal ini berbeda dengan ketika panjenengan ini meminta kepada Allah Ta'ala. Semakin Allah Ta'ala itu diminta, semakin kita ini memperbanyak doa kepada Allah Ta'ala, di situ Allah Ta'ala bertambah senang kepada panjenengan. Karena berdoa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan ketika berdoa niki jenengan niati untuk menjalankan perintah Allah. Di Al-Quran disebutkan perintah doa itu ud'uni astajib lakum. Ud'uni dungo sira kabeh astajib lakum, engkau tak ijabah. Jadi kita ini diperintah oleh Allah Ta'ala berdoa. Perkara dikabulkan atau tidak niku urusannya Allah Ta'ala. Kita semua tidak usah menuntut doa kita untuk diterima, karena Allah Ta'ala lebih tahu doa yang diterima atau tidak itu menjadikan kita semua tambah baik atau tidak. Bisa jadi kita ini berangan-angan kepingin punya mobil baru, akhirnya berdoa kepada Allah Ta'ala, ternyata tak kunjung dikabulkan oleh Allah Ta'ala.
Akhirnya kita ini menjadi suudzon kepada Allah Ta'ala. Di situ Allah Ta'ala lebih tahu. Jangan-jangan ketika kita berdoa minta mobil, dengan mobil itu kita bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mobil kita ini tambah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita ini dituntut untuk senantiasa husnudzon tentang apa saja yang menimpa kita. Semuanya tidak ada yang kebetulan. Semuanya ini berbarengan dengan takdir dan skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian yang berbahagia, kami di sini dikasih waktu 1 jam perkiraan. Ini sudah setengah jam. Nanti perkiraan kurang seperempat kita buat dengan dialog. Mungkin apa yang saya sampaikan ini agak kurang mengena dengan unek-unek panjenengan. Nanti kita bisa berdialog, kita bisa saling istilahnya apa? Curhatan apa ya? Biar suasana kekeluargaan ini cair di tengah-tengah kita. Panjenengan semua berada di sini ini menciptakan suasana keluarga baru. Yang asalnya buat kenal akhirnya bisa kenal. Karena di antara misi diciptakannya manusia lita'arofu, agar kita ini saling mengenal satu sama lain. Makanya dalam Islam itu ada istilah ukhuwah basariyah, persaudaraan antar sesama manusia. Kalau persaudaraan sesama antar manusia berarti mboten ningali latar belakang, mboten ningali asal usul suku, bahasa, termasuk mboten ningali agama. Kenapa? Karena persaudaraan basariyah antar sesama manusia, sama-sama ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marengoten ada istilah ukhuwah watoniyah, persaudaraan antar sesama anak bangsa. Dari pulau Jawa ke pulau yang lainnya itu semuanya bersaudara. Terangkum dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga yaitu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar sesama orang Islam di antara kita. Insya Allah yang berada di masjid ini semuanya agama Islam ya. Oke, alhamdulillah. Kita sesama orang Islam ini adalah sejatinya bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya sesama orang mukmin itu adalah saudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka berbuat baiklah kalian antar sesama orang Islam, karena mereka adalah saudara kalian, yaitu saudara seiman. Gusti Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat menaruh perhatian penuh akan arti dari persaudaraan. Beliau sudah pernah mencontohkan, pernah mempersaudarakan orang kaum Muhajirin dengan kaum Ansor, orang Mekah dengan orang Madinah ketika terjadi peristiwa hijrah. Kanjeng Nabi dulu hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Di Madinah itulah orang-orang yang hijrah dari Mekah dipersaudarakan dengan orang-orang Madinah karena sesama orang Islam. Dari situ akhirnya tumbuh yang namanya suasana baru, keluarga baru. Yang awalnya tidak kenal akhirnya bisa menjadi saudara, bisa menjadi tahu, bisa menjadi kenal. Dan Kanjeng Nabi ini sangat mencintai umatnya, melebihi cinta beliau kepada keluarganya, kepada istri-istrinya dan kepada putra-putranya. Kanjeng Nabi masih menaruh perhatian penuh kepada kita semua sebagai umatnya. Bahkan kita yang hidup di akhir zaman ini dulu ketika Rasulullah masih hidup,
Rasulullah ini pernah merindukan kita semua. Suatu ketika Rasulullah ini berada atau bermujalasah dengan para sahabat, Rasulullah spontan bersabda, Rasul bersabda ini, wahai saudara-saudaraku, wahai sahabatku. Nabi itu kalau memanggil umatnya itu bukan memanggil umat atau memanggil nama, tapi memanggil sahabat agar suasana lebih akrab dan mencair. Wahai para sahabatku, ketahuilah bahwasanya aku sangat merindukan kekasihku. Kanjeng Nabi curhat kepada sahabat-sahabat bahwa Kanjeng Nabi ini sangat merindukan kekasihnya. Akhirnya para sahabat itu GR. Apa GR? Gegeden rasa. Lek jenenge kekasih berarti yo awak-awak ini kira sing ngoten lek bahasa wong Pasuruan ngoten. Soalnya apa? Kita selama ini selalu bersatu padu dengan Nabi Muhammad, berjuang untuk menegakkan agama Islam. Akhirnya dari beberapa sahabat ini GR mengatakan, oh berarti panjenengan ini merindukan kami sebagai kekasih panjenengan kanjeng Nabi ya. Kanjeng Nabi niki menjawab, bukan, sanes. Kalau kalian semua ini adalah sahabat-sahabatku. Yang aku rindukan adalah kekasihku. Akhirnya para sahabat ini penasaran, sinten kekasihnya panjenengan kanjeng Nabi? Kok cek mulyone panjenengan sampai merindukan kekasih, kira-kira siapa gerangan? Akhirnya kanjeng Nabi niki dawuh, kekasihku adalah orang yang hidupnya jauh dari aku, baik tempat maupun masa, tapi dia beriman. Dia menuruti apa yang diperintahkan olehku dan menjauhi apa yang dilarang olehku atau oleh agama Islam. Mereka semuanya tidak pernah melihatku. Lek panjenengan semua para sahabat ini menjadi orang yang beriman, pantas. Kenapa? Tiap hari kalian bisa berjumpa denganku, ada masalah langsung bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita semua ini ditakdir oleh Allah Ta'ala menjadi orang Islam, tapi kita tidak pernah tahu Nabi kita. Nanti jenengan ningali Nabi Muhammad. Kan betul nanti, karena beda zaman. Kita dengan Nabi Muhammad kehidupannya terpaut 1400 tahun atau 14 abad yang lalu. Tapi kita ini semuanya menyatakan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Sehingga saking rindunya sampai Nabi Muhammad itu pernah dawuh, aku tidak rela ketika umatku ini disakiti oleh orang lain. Orang yang menyakiti umatku ini sama dengan menyakitiku. Aku melok loro. Jelas kanjeng Nabi. Terus kanjeng Nabi niku nanti di akhirat akan menjadi satu-satunya nabi yang punya hak wewenang untuk bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Ciri-ciri umatnya Nabi yaitu nanti akan diketahui oleh Rasulullah dari wajahnya, yaitu ciri-cirinya wajahnya sering dibuat untuk wudu. Kalau kanjeng Nabi kepada para sahabat memang pernah kumpul, kata jenengan dengan teman-teman semuanya ini bisa kenal karena kumpul. Tapi kalau dengan kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah karena beda zaman. Kira-kira nanti apa yang menjadi tanda kita ini bisa dikenali oleh baginda Rasulullah SAW nanti di akhirat, yaitu salah satunya yaitu wajah kita ini mencorong min atharis sujud, sering dibuat wudu, sering dibuat sholat. Dan lagi kita ciri-cirinya
bisa mudah dikenal oleh baginda Rasulullah, yaitu dari kita ini yang sering membaca salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, agar kita ini nanti mudah untuk dikenali oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, monggo kula pesen dumateng kula kiambek khususnya lanteng panjenengan semua, mari kita memperbanyak membaca sholawat. Lebih-lebih panjenengan ini dikasih kesempatan di karantina wonten teng mriki, monggo waktu jenengan niki habiskan untuk memperbanyak membaca sholawat. Mboten hargaine sholawat pun sing kata pisan. Karena di antara ibadah yang tidak mewajibkan atau tidak mensyaratkan diterimanya itu harus khusyuk, yaitu membaca salawat. Salawat itu unik. Kalau kita mengerjakan sholat kita bisa berpahala, syaratnya harus khusyuk. Tapi kalau salawat, walaupun panjenengan niki membaca salawat boten khusyuk, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena langsung ditekel langsung di handle handle-nya. Di handle oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung ditanggung Nabi. Apalagi kita membaca selawat dengan cara khusyuk. Karena mudahnya amalia ibadah berupa selawat ini diterima, monggo lek nganggur-nganggur niku mau selawat, kalian nyapu-nyapu mau selawat, asalkan jangan di tempat yang dilarang. Contohnya apa? Jeding. Kita semua ketika berada di kamar mandi tidak boleh kita ini melafalkan lafzul jalalah atau lafaz-lafaz yang mulia, yang agung. Contohnya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu bagus, tapi kalau tempatnya salah bisa menjadi jelek. Membaca Al-Quran itu berpahala, tapi kalau dibaca di tempat yang dilarang malah menjadi dosa. Ya nopo lek teng jeding kita kan dianjurkan sebelum wudu membaca basmalah ya. Itu ada ulama yang mensiasati. Panjenengan menawi adus teng jeding mari wonten wudu. Sunnahnya wudu membaca basmalah. Tapi karena tempatnya jenengan itu bermasalah, kasar bermasalah ya. Maka membaca basmalahnya di hati. Itu siasat pertama. Siasat kedua, bisa dibaca sebelum jenengan masuk ke kamar mandi. Selain membaca doa ke kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lalu membaca bismillah. Bismillah jenengan niatkan untuk jenengan memulai wudu. Kersane asal kesunahan di antara beberapa kesunahannya wudu. Tapi kalau jenengan membaca bismillah di tempat wudu, bukan di kamar mandi, niku dianjurkan. Seperti di Jombor lagi, tempat-tempat wudu niku dianjurkan membaca basmalah. Kersane kualitas wudu kita itu tinggi. Kenapa? Karena wudu juga bisa menjadi sarana untuk menghapus dosa. Panjenengan tingali daerah-daerah atau anggota tubuh yang dibasuh ketika wudu. Ada wajah. Ketika kita wudu membasuh wajah, keterangannya dosa-dosa yang dihasilkan dari anggota tubuh di wajah itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari ngoten tangan, sing sering jawil nggih, tangan. Kita membasuh tangan. Maka dosa-dosa yang dihasilkan dari tangan itu akan rontok. Mari ngoten mengusap sebagian kepala, terus telinga niku sunat, tapi alangkah baiknya kita kerjakan terakhir kaki. Kaki kita ini kita gunakan melangkah untuk apa saja.
Jangan-jangan ada yang dibuat untuk bermaksiat. Dengan wudu diantaranya itu bisa menghapus dosa-dosa. Pun niki ada waktu sekitar 15 atau 10 menit. Mari kita buat untuk berdiskusi. Panjenengan menawi nggak ada unek-unek, monggo bisa kita musyawarahkan. Kulo menawarkan ini bukan berarti kulo niki lebih alim kali jenengan, boten. Tapi saya di sini datang juga untuk belajar. Ketika kulo ditangleti jenengan boten paham, kulo boten wani menjawab dengan jawaban yang salah. Kulo tampil PR. Berarti kulo nggih asal ilmu, kulo gak ada guru, nanti bisa tanya ke guru. Boten nggih? Monggo di antara para mustami'in, para hadirin barangkali ada yang mau dirembuk-rembuk, dimusyawarahkan, monggo dipun aturi. Nggih, monggo Bapak. Kenalan dulu Pak. Saking pundi Pak? Saking Pandaan. Oh, Pandaan, nggih. Bapak ini sinten namanya? Ina. Nggih. Monggo diaturi. Ustaz, Nggih. kalau di sini nih kami terbiasa di kamar mandi. Nggih. Itu kegiatannya kan bisa mandi, Nggih. bisa cuci, bisa kakusan gitu ya. Nggih. Minta maaf. Nah, urusan itu pasti yang terakhir. Nggih. Di dalam kamar mandi. Nah, sedangkan kita kan untuk baca ajalalas, ya itu kan apa harus keluar dulu kan gitu. Misalnya saya ke kamar mandi, itu mau BAB dulu, habis BAB terus wudu misalnya. Nah, untuk memulai wudunya ini dulu di Bismillahnya gimana? Bismillah dibaca di hati tadi tuh. Di hati. Atau panjenengan ketika mau masuk jeding kamar mandi, ketika masuk kan membaca doa. Terus jenengan baca Bismillah karena nanti jenengan mau wudu. Berarti sudah berencana, sudah punya niat mau wudu. Jenengan baca Bismillah untuk kesunahnya wudu sebelum masuk. Dan masuknya kaki kiri dulu ya. Masuk ke kamar mandi itu kaki kiri dulu. Nek pun kadung ya napa? Nggih mundur. Mundur gerak. Baru maju malih. Keluar dari kamar mandi kaki kanan dulu. Lek keliru mundur malih. Napa kok ngoten kersane kita niki asal kesunahan. Kita ini ndak tahu dari amal yang mana itu yang diterima oleh Allah Ta'ala. Bukan berarti amal yang besar itu pasti diterima. Jangan-jangan dari amal kecil itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diserati. Atau panjenengan wudunya di luar. Mau coba Bismillah bisa banget. Mantun di Afibat. Sakit kan di dalam kamar. Oh, nggih di dalam kamar. Nggih. Tak apa-apa, Pak. Ketika sebelum masuk Bismillah dulu. Wonten nggih. Terus yang kedua, monggo. Selanjutnya kan setelah wudu, itu kita kan juga baca doa. Nggih. Nah, itu terus doanya setelah kita keluar atau di dalam kamar? Lihat wudunya. Kalau wudunya di tempat wudu, membaca doanya di tempat itu juga. Kalau jenengan wudunya di kamar mandi, maka membaca doanya setelah keluar dari kamar mandi. Kenapa? Karena kamar mandi itu steril dari bacaan lafzul jalalah, bacaan sing mulia-mulia. Nun sewu, termasuk panjenengan ketika berada di kamar mandi ada tamu atau ada teman. Uluk salam hukumnya apa? Wajib. Fardu kifayah gitu. Fardu kifayah itu diwakili jenengan. Niki ada yang salam, jenengan maki, ada yang jawab satu saja, yang lainnya itu sudah gugur kewajiban. Tapi alangkah baiknya semuanya menjawab. Tapi jenengan ketika berada di kamar mandi, ada orang urut salam, niku mboten wajib jawab. Tapi minimal maringi kode, dehem tanopo. Nanti biar tamunya paham, oh berarti ono jeding. Niku lek tamune paham, lek paham salam terusan ndak mari-mari ya. Niku mboten wajib.
Malahan lah dijawab sangat haram jenengan. Soalnya di tempat yang dilarang untuk mengucapkan beberapa lafzul jalalah. Jadi tidak semua salam wajib dijawab ya. Termasuk jenengan sholat kan salam assalamualaikum. Sing pinggirnya jawab waalaikumsalam. Betul usah barang niku tidak wajib dijawab. Lu terusnya jawab salam wajib. Lu kan tempat sholat. Termasuk jenengan ketika memasuki makam atau pesarian atau kuburan kan salam ya. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Enten peziarah jawab waalaikumsalam. Betul wajib karena bukan untuk orang yang ziarah tapi untuk ahli kubur yang berada di pesarian atau makam tadi. Betul tak ya? Monggo lintune. Ada waktu, masih ada waktu. Enten. Nggih, moga-moga Mas. Oh, sampun nggih. Nggih. Alhamdulillah pertemuan kita pada sore hari ini waktunya sudah habis. Kita semuanya berdoa mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Ta'ala, diridhoi oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, kita kaji pada sore hari ini bisa menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Kalau ada yang salah dari yang saya sampaikan itu murni dari Al-Fakir sendiri. Kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, nggih. Nggih, terus. Nggih, sami-sami. Nggih, sami-sami. Nggih. Nggih, sami-sami. Nggih, sami-sami. Bentar barokah. Nggih. Selesai. Pak, nggih, ngapunten. Waalaikumsalam nggih, ngapunten. Nggih, leres panjenengan? Oh, nggih, Pak Surwan. Monggo lenggah. Nggih, mboten menapa? Pintu ini kenapa?